Kali ini saya membeli flagship lama dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ini memang flagship lama ya, di tahun 2025 ini usianya sudah 5 tahunan. Karena HP ini keluaran sekitar tahun 2020 yang lalu. Dan saya beli dengan kondisi minus, yaitu di bagian layar ada green land. Kurang tahu kenapa Samsung Galaxy Note 20 Ultra terkesan layarnya sangat ringkih ya. Banyak banget yang kena penyakit seperti green land, green screen, lag saber, pink land, dan penyakit layar lainnya. Bahkan kalau kita lihat ini ada green land lagi ya, tapi masih samar-samar. Terus gelasnya retak dan ada shadow juga. Kalau shadow sih penyakit bawaan dari jenis layar OLED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED, dan layar OLED lainnya. Untuk harganya saya beli dengan harga kurang lebih 1,5 jutaan ya. Tapi menurut kalian apakah harga 1,5 jutaan itu worth it dengan kondisi layar seperti itu? Monggo tulis di kolom komentar. Kalau saya cek di marketplace Facebook, di sekitar saya harganya sekitar 5,8 jutaan. Itu yang no minus, biasanya sih batangan. Kalau yang full set biasanya harganya sekitar 6,5 jutaan. Itu yang no minus. Dan untuk yang layar bergaris seperti green land, pink land, dan lainnya harganya sekitar 1,5 sampai 2,5 jutaan. Mungkin tergantung garisnya juga ya. Kalau garisnya banyak biasanya harganya sekitar 1,2 jutaan. Di Shopee pun harganya sama ya. Kalau yang garisnya banyak sekitar 1,2 jutaan, kalau yang garisnya sedikit sekitar 2,5 jutaan. Kalau yang no minus harganya sekitar 5,8 sampai 7 jutaan, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga. Meskipun HP ini flagship lama, tapi jelas kalian setuju kalau HP ini masih sangat terlihat mewah di tahun 2025 ini. Ini menggunakan layar lengkung khas flagship dari Samsung. Meski sudah tidak digunakan lagi di flagship terbaru ya, tapi ini masih menggunakan layar lengkung. Dan bezel atas bawah ini tipis banget, jadi layarnya itu terkesan lega banget. Terus di bagian depan terdapat satu buah kamera, yaitu resolusinya 10 megapiksel, perekaman mentok di 4K 30 fps. Kalau kita lihat di bagian belakang pun HP ini terlihat HP mewah, HP-nya para sultan ya pada masanya. Ada 3 buah kamera yang sangat menonjol ya, BAM-nya pun ini tebel banget, yaitu 108 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel periskop. Mungkin ini salah satu pertama dari HP Samsung yang menggunakan lensa periskop. Kamera 100 megapiksel itu untuk saingan dari Xiaomi ya, yaitu Xiaomi Mi 10 Ultra dan Mi 11 Ultra. Itu kameranya sama menggunakan 108 megapiksel. Jadi Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini kameranya bersaing dengan Xiaomi Mi 10 dan Xiaomi 11 Ultra. Untuk file genggamannya jelas HP ini sangat solid banget ya. Terkesan HP ini benar-benar HP yang sangat kuat karena framenya terbuat dari aluminium. Tapi HP ini juga sangat gede ya, ukurannya 6,9 in. Jadi kalau di kantong itu kerasa sangat mengganjal ya. Apalagi kalau dibawa jongkok atau nekuk, di kantong jelas kerasa sangat mengganjal sekali. Karena HP ini seperti phablet, bukan tablet ya ini, tapi adiknya tablet, yaitu phablet karena ukurannya 6,9 in. Tapi ini sangat enak banget ya untuk kebutuhan sehari-hari seperti nonton film dan lainnya, karena layarnya yang sangat gede. Kalau kita lihat di spesifikasinya, HP ini menggunakan versi One UI yang sudah cukup ketinggalan ya, yaitu 5.1, dan versi Androidnya pun sudah ketinggalan cukup jauh, yaitu di Android 13. Kalau sekarang kan sudah di Android 16 ya, tapi ini masih di Android 13. Terus untuk baterainya pun ini tergolong sangat kecil, yaitu cuma 4500 mAh. Padahal bodinya gede banget, 6,9 in, tapi baterainya cuma 4500 mAh. Kalau untuk RAM ini 8GB dan internal 256GB. Tentu di tahun 2025 ini jelas sudah sangat cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari buat multitasking, nyimpen file, dan lainnya. Soal keamanan juga sudah cukup lengkap ya, seperti adanya fingerprint atau sidik jari, adanya fast unlock atau pengenalan wajah. Dan untuk fingerprintnya pun tergolong sangat cepat dan sangat akurat. Sudah in-display fingerprint ya, karena layarnya berjenis Dynamic AMOLED 2 kali. Sebenarnya Samsung punya teknologi namanya iris scanner ya, tapi kurang tahu kenapa iris scanner sudah tidak dipakai lagi oleh Samsung. Padahal iris scanner ini sangat aman sekali menurut saya, tapi sudah tidak dipakai sejak zaman Samsung Galaxy S10. Dan untuk layarnya ini sudah sangat bagus ya, ini berjenis Dynamic AMOLED 2 kali HDR10+, layarnya juga sangat gede yaitu 6,9 in. Kalian juga bisa pilih resolusi layarnya mau Full HD+, HD+, maupun WQHD+.
Ini khas banget dari layar HP Samsung. Kalian bisa ubah-ubah resolusinya ya, tidak perlu pergi ke pengaturan yang rumit-rumit. Kalian bisa pergi ke pengaturan saja, ke bagian tampilannya saja. Jadi kalian tidak perlu pengaturan rumit-rumit untuk mengatur layar dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan untuk refresh-nya pun ini sudah cukup tinggi, yaitu 120 Hz. Di sini ada dua pilihan, mau standar maupun adaptif. Kalau standar itu 60 Hz, kalau adaptif itu 120 Hz, tapi tidak bisa di lock di 120 Hz. Untuk kebutuhan scroll-scroll di sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan lainnya jelas sangat smooth sekali. Apalagi untuk kebutuhan ngegame ya, 120 Hz itu menurut aku sangat berguna sekali. Tapi sayang tidak bisa di lock di 90 Hz maupun di 120 Hz. Untuk kebutuhan nonton film, jelas Samsung itu juaranya ya, karena layarnya itu sangat bagus banget. Dynamic AMOLED 2x HDR10+. Untuk menonton resolusi 4K mentok di 2160. Jadi untuk kebutuhan nonton film, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini juaranya menurut saya. Soal layar bagus, khas banget HP Samsung, apalagi layarnya lega 6,9 in. Jadi untuk kebutuhan nonton film, ngegame, layarnya itu sangat bagus banget dan sangat lega banget untuk kebutuhan nonton film. Dan fitur di Samsung Galaxy Note 20 Ultra itu sangat banyak banget ya, seperti sudah mendukung eSIM, adanya NFC, wireless charging terbalik, dan fitur yang saya sangat suka sekali yaitu adanya Samsung Tag di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ini fitur yang mungkin pertama kali diperkenalkan di Samsung Galaxy S8. Untuk bisa menggunakan fitur Samsung Tag di Samsung Galaxy Note 20 Ultra kalian tinggal beli saja adaptor USB Type-C ke HDMI. Ini untuk menyambungkan dari monitor atau TV kalian yang sudah support HDMI. Untuk caranya saya sudah bikin video ya di channel ini, kalian tinggal cari saja di channel ini. Ini fitur yang menurut aku sangat berguna banget ya, tapi jarang banget digunakan oleh para pengguna Samsung, khususnya yang mendukung Samsung Tag seperti S series maupun Note series. Mungkin karena ribet ya, kita harus membutuhkan monitor maupun adaptornya juga. Meski HP lama, tapi soal performa Samsung Galaxy Note 20 Ultra masih sangat bisa diandalkan. Skor Antutunya masih cukup tinggi, yaitu 732 ribuan. HP ini menggunakan chipset dari Samsung sendiri ya, yaitu Exynos 990. Ini versi LTE-nya, bukan versi 5G-nya. Untuk kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends, HP ini juga menurut aku masih cukup bisa diandalkan ya. Grafiknya ini bisa ultra, tinggi, sedang, dan HD. Tentu grafik ini menurut aku cukup puas untuk kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends. Apalagi layarnya yang gede 6,9 in tentu sangat puas untuk kebutuhan ngegame. Tapi ingat, layarnya rawan lag saber atau garis. Tidak cuma untuk kebutuhan ngegame, untuk kebutuhan non-gaming pun Samsung Galaxy Note 20 Ultra jelas masih sangat bisa diandalkan. Baik soal performa, fitur, teknologi, hampir semuanya Samsung Galaxy Note 20 Ultra menurut aku masih sangat worth it di tahun 2025 ini. Apalagi soal kameranya yang 108 megapiksel. Di Samsung Galaxy Note 20 Ultra menurut aku juga tergolong sudah sangat bagus. Ya, ini HP keluaran sudah cukup lama ya. Jadi soal kamera mungkin sudah ketinggalan, tapi di tahun 2025 ini masih tergolong sangat bagus. Dan fitur-fiturnya pun ini sudah sangat banyak banget. Seperti ada RAW, Pro, Video Pro, Malam, terus ada gerak super lambat, timescape, dan fitur-fitur lainnya. Tentu soal kamera menurut aku masih sangat bisa diandalkan meski HP ini usianya sudah cukup tua. Untuk menggunakan 108 megapiksel, kalian bisa pergi ke bagian atas, pilih saja di bagian resolusi. Nanti kalian pilih ke 108 megapiksel. Adanya 3:4 ya untuk bisa menggunakan 108 megapikselnya. Untuk hasil dari 108 megapiksel pun menurut aku tergolong sudah sangat bagus. Jadi bisa dicetak sebagai banner menggunakan 108 megapiksel di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Karena kalau mencetak banner pun harus menggunakan resolusi yang tinggi dan gambar yang tidak pecah. Untuk optical zoomnya maksimal di 5 kali dan untuk digital zoomnya maksimal di 50 kali. Jadi buat teman-teman yang suka foto bulan, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini bisa memfoto bulan. Dan untuk hasilnya pun menurut aku juga masih cukup bagus ya, apabila gambarnya terlihat gede.
Kalau tulisannya kecil-kecil jelas tidak bagus sama sekali karena sudah menggunakan digital zoom. Kalau tulisannya gede sih menurut aku masih terlihat jelas dan masih tergolong cukup bagus meski menggunakan maksimal zoom di 50 kali. Untuk hasil ultrawidenya pun menurut aku tergolong sudah cukup bagus ya. Kalau di iPhone itu namanya 0,5 kali. Kalau untuk video maksimal di 20 kali zoom ya, ini menggunakan digital zoom. Tapi untuk gambarnya menurut aku sih tergolong cukup jelas juga. Ini pas siang ya, kalau malam ya standar burik lah. Tapi untuk siang menurut aku gambarnya sudah tergolong sangat bagus di tahun 2020 dan masih bersaing di tahun 2025 ini. Dan untuk videonya maksimal bisa 8K 24 fps. Jadi ini menurut aku sudah sangat bagus lah untuk kebutuhan video di tahun 2020 yang lalu. Dan resolusi 8K itu masih sangat jarang sekali diterapkan di HP-HP zaman sekarang. Tapi memang resolusi 8K itu jarang banget digunakan ya. Paling orang-orang menggunakan resolusi 4K 60 fps. Itu pun jarang banget. Biasanya 1080 per 60 fps. Saya pun jarang menggunakan resolusi 4K karena biasanya kameranya cepet banget panas. Tapi resolusi 8K patut dicoba. Untuk hasil fotonya saya akan coba bandingkan dengan Vivo X70 Pro. Soal suara jangan diragukan lagi ya, Samsung Galaxy Note 20 Ultra sudah mendukung stereo speaker di bagian bawah dan di bagian earpiece bagian atas sudah mendukung Dolby Atmos dan Sound by AKG. Jelas sangat mantap banget. Saya coba tes di luar ruangan, ternyata speakernya ini masih sangat kenceng ya. Padahal di luar ruangan ini tergolong cukup berisik juga karena di pinggir jalan. Tapi suaranya masih sangat bagus, bassnya pun juga dapat. Dan speaker atas bawah pun ini menurut aku cukup seimbang dari segi suaranya. Yang spesial dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra tentu yaitu di bagian S Pen atau stylus pennya. Ini adalah ciri khas dari Samsung Galaxy Note series yang sekarang menjadi Samsung Galaxy S series yang menggunakan stylus pen. Di Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang saya dapat, stylus pennya ini versi KW-nya ya. Jadi cuma bisa buat nulis-nulis, bikin catatan, terus buat tanda tangan dan lainnya. Jadi tidak bisa digunakan sesuai dengan semestinya seperti buat zoom kamera, buat foto dan lainnya. Karena ini tidak ada nomor seri di stylus pen yang bawaan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Jadi ini adalah versi KW-nya. Terlihat dari ujung stylus pennya ya, ini berbeda dengan yang versi originalnya. Jadi fungsinya cuma buat nulis-nulis saja, tidak bisa buat remote di kameranya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Samsung Galaxy Note 20 Ultra, meski usianya sudah 5 tahunan, tapi menurut aku HP ini masih sangat oke dan masih sangat worth it digunakan di tahun 2025 ini. Untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang ini masih worth it ya, karena masih Android 13. Untuk kebutuhan sosial media, browsing, HP ini jelas masih sangat worth it menurut aku di tahun 2025 ini. Dengan harga kurang lebih 5,8 jutaan ya, kita sudah mendapatkan Samsung Galaxy Note 20 Ultra dengan kondisi yang sangat bagus. Tapi ada catatan hitam yang menurut aku perlu dipertimbangkan, yaitu soal layarnya. Banyak banget yang kena layar bergaris karena Samsung Galaxy Note 20 Ultra paling rawan di bagian layarnya. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ini banyak banget kelebihannya, tapi cuma satu kelemahannya yaitu di bagian layarnya. Itu pendapat saya. Jadi mungkin cukup sekian ya bos ya, buat teman-teman yang pengen beli Samsung Galaxy Note 20 Ultra, paling pertimbangannya cuma di bagian layarnya. Oke, terima kasih, mantul.